Perkenalkan, saya Clementine Doyani Danitasari dengan NIM L01230401. Di sini saya akan mempresentasikan hasil metode penelitian saya dengan judul Prediksi Harga Emas Antam menggunakan Univariate dan Multivariate Long Short Term Memory atau LSTM dan Gated Recurrent Unit atau GRU berbasis indikator makroekonomi. Bab 1, pendahuluan dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Dari latar belakangnya sendiri, harga emas ini sangat volatil dan dipengaruhi oleh korelasi nonlinear faktor makroekonomi global seperti kurs USD/IDR, harga emas dunia, BI rate, maupun inflasi Indonesia. Kemudian, keterbatasan metode statistik konvensional dalam menangkap pola sekuensial jangka panjang sehingga sulit diprediksinya harga emas di hari mendatang. Kemudian, sistem prediksi yang ada kebanyakan hanya bersifat univariate. Masih sedikit yang meneliti terkait multivariate. Kemudian, penelitian terkait dengan permasalahan yang saya angkat, yaitu yang pertama dari Motel dan Garansia tahun 2024, beliau melakukan pendekatan statistik menggunakan ARIMA dengan prediksi harga emas serta deret waktu keuangan, tapi gagal merespon volatilitas karena masih menggunakan pendekatan statistik konvensional. Kemudian yang kedua itu oleh Fidel dan Christian Boller tahun 2020 meningkatkan akurasi pada fluktuasi nonlinear menggunakan arsitektur hybrid CNN LSTM. Berhasil dalam membuktikan LSTM, tetapi masih hanya menggunakan satu variabel atau univariate. Kemudian ada Ratna Puspitasari et al. Tahun 2022-5 yang mengimplementasikan LSTM untuk harga emas berbasis website. Tetapi beliau masih menggunakan satu variabel aja atau univariate. Kemudian yang keempat ada Yunantara et al. Tahun 2025 melakukan eksperimen komparasi antara model LSTM multivariate dan univariate pada prediksi parameter lingkungan. Sudah bisa membuktikan LSTM pada multivariate dan univariate, tetapi ini parameternya lingkungan. Beda dengan penelitian saya yaitu harga emas. Kemudian gap penelitiannya yang pertama, gagal menghadapi volatilitas ekstrem karena hanya menangkap hubungan linear dan tidak adaptif dengan noise pasar keuangan. Yang kedua, penelitian domestik masih terpaku pada pendekatan univariate. Dan yang ketiga, belum ada analisis yang menguji multivariate menggunakan GRU atau Gated Recurrent Unit. Kemudian, usulan yang akan saya gunakan untuk diteliti adalah mengusulkan penerapan pendekatan univariate dan multivariate menggunakan algoritma deep learning, LSTM, dan GRO untuk memprediksi harga harian emas Antam. Kemudian penelitian ini juga berguna untuk menguji sejauh mana penambahan variabel makroekonomi domestik dan global mampu meminimalkan nilai galat prediksi. Kemudian rumusan masalahnya yang pertama mengimplementasikan pendekatan univariate dan multivariate pada algoritma LSTM dan GRU dengan menggabungkan variabel cross USD/IDR, harga emas dunia, BI rate, dan inflasi Indonesia untuk peramalan harga emas batangan Antam. Bagaimana konfigurasi hyperparameter optimal dihasilkan grid search untuk masing-masing model eksperimen. Dan yang terakhir adalah bagaimana perbandingan performa prediksi akurasi antara keempat model eksperimen dari univariate LSTM, univariate GRU, multivariate LSTM, dan multivariate GRU berdasarkan metrik RMSE dan MAPE. Kemudian, batasan masalahnya saya menggunakan objek penelitian yaitu harga harian emas batangan Antam per gram. Kemudian algoritmanya menggunakan algoritma LSTM dan GRU, pendekatan univariate dan multivariate, metrik evaluasinya yaitu RMSE dan MAPE. Data yang digunakan dari 1 Februari 2018 sampai 31 Desember 2025. Tujuan penelitiannya yaitu menjawab rumusan masalah yang tadi, yaitu mengimplementasikan pendekatan univariate dan multivariate pada algoritma LSTM dan GRU dengan menggabungkan beberapa variabel tersebut. Yang kedua, menentukan konfigurasi hyperparameter paling optimal. Dan yang ketiga, menganalisis perbandingan performa akurasi peramalan keempat model eksperimen. Kemudian manfaatnya ingin menambah wawasan dalam penerapan deep learning pada model LSTM dan mendapatkan metode yang lebih akurat dalam memprediksi harga emas batangan Antam, dan juga mendukung adanya terciptanya SDGs nomor 9 dan nomor 1, yaitu tanpa kemiskinan dan industri inovasi dan infrastruktur.
Kemudian yang bab kedua, tinjauan pustaka. Di sini akan membahas dasar teori dan penelitian terkait. Yang pertama, emas antam. Emas antam merupakan salah satu instrumen safe haven dan aset investasi terpopuler di Indonesia. Namun, nilai emas antam sendiri tidak bisa berdiri sendiri, melainkan dibentuk oleh hubungan korelasi dinamis dan nonlinear dengan berbagai variabel makrofinansial global maupun domestik menurut Kamal tahun 2026. Kemudian indikator makroekonomi yang saya ambil di sini ada empat, yaitu yang pertama nilai tukar rupiah atau kurs USD/IDR, karena ketika nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar AS, Amerika Serikat, harga emas domestik cenderung mengalami kenaikan. Yang kedua, harga emas dunia. Kenapa? Karena kenaikan harga emas dunia secara linear akan mengangkat naik harga pasar emas batangan antam secara harian. Yang ketiga, suku bunga atau BI rate. Karena kenaikan BI rate itu membuat instrumen berbasis bunga itu bisa menjadi lebih atraktif, sehingga menahan laju investasi pada emas yang bersifat tidak memberikan imbal hasil bunga. Yang keempat, itu ada tingkat inflasi Indonesia, karena investor itu cenderung mengalihkan modalnya ke emas batangan karena karakteristik emas sendiri itu inflation hedge atau pelindung nilai kekayaan yang memicu lonjakan permintaan dan harga emas lokal. Kemudian ada RNN atau Recurrent Neutral Network. Ini sebelum adanya LSTM, adanya RNN untuk meneliti time series. Tetapi RNN itu kesulitan dalam mempelajari ketergantungan data yang terlalu panjang sehingga beralihlah ke LSTM. Nah, LSTM itu merupakan arsitektur deep learning yang efektif dalam mempelajari ketergantungan jangka panjang. Di sini dia ada tiga gate. Yang pertama forget gate itu digunakan untuk menyeleksi dan dan mengeliminasi informasi masa lalu. Kemudian dilanjutkan ke input gate untuk menyaring dan mengakumulasi informasi baru yang penting untuk dimasukkan ke memori. Kemudian diolah dalam bentuk juga ada pembaruan cell state untuk memperbarui memori jangka panjang yang telah dikombinasikan dengan informasi baru. Kemudian barulah muncul output gate yang menyaring informasi jangka panjang. Kemudian outputnya merupakan prediksi nilai selanjutnya atau hidden state berikutnya. Yang kedua ada GRO, merupakan arsitektur deep learning yang bisa mengompresi arsitektur LSTM dengan menghilangkan komponen stale state terpisah dan menggabungkannya ke dalam hidden state. Nah, alurnya itu tuh ada dua, yaitu yang pertama reset gate itu mengeliminasi informasi masa lalu yang tidak relevan atau menghilangkan noise, dan yang kedua masuk ke update gate dengan menentukan informasi mana yang harus dipertahankan ke langkah berikutnya. Kemudian ada candidate hidden state yang membuat informasi baru dari hasil penyaringan data masa lalu dan input saat ini kemudian diperbarui lagi di hidden state selanjutnya untuk menggabungkan informasi lama dan informasi baru sebagai output akhirnya. Kemudian di sini saya akan melakukan penelitian univariate, yaitu hanya melibatkan satu variabel tunggal, eh, yaitu variabel harga emas antam sendiri. Dan yang kedua itu multivariate, melibatkan lebih dari satu variabel, yaitu variabel target, yaitu harga emas antam. Dan yang kedua ada variabel prediktor, yaitu ada kurs USD ITR, harga emas dunia, BI rate, dan inflasi Indonesia. Kemudian di sini nanti akan ada penggabungan univariate LSTM, yaitu memasukkan satu variabel, kemudian diproses menggunakan model LSTM. Dan nantinya matriks akan ditunjukkan seperti seperti ini, di mana ketika kita akan meneliti waktu ke T+1, model akan mengambil runtut waktu ke belakang sepanjang banyaknya sliding window atau W. Kemudian untuk univariate GRU sama halnya dengan univariate LSTM, yaitu menggunakan satu variabel saja, kemudian diolah menggunakan model GRU, yang dimana vektor kolom atau vektor inputnya itu juga sama, matriksnya sama seperti ini, dengan inputnya itu diproses bersama hidden state sebelumnya di dalam reset gate dan update gate. Kemudian membentuklah tensor global 3 dimensi berukuran n kali w kali 1, di mana n merupakan total sampel jendela waktu sebelum dieksekusi oleh lapisan hidden layer. Yang kedua, yang ketiga ada multivariate LSTM. Nah, ini masukkan 5 fitur secara bersamaan, secara simultan, yaitu ada variabel target dan variabel prediktor. Kemudian diolah menggunakan model LSTM, yang dimana nanti akan format matriksnya itu seperti ini, eh, di mana E adalah emas antam, K kurs USD/DR, X adalah XAU USD, B adalah BI rate, dan I adalah inflasi Indonesia. Kemudian input tersebut akan digabung menjadi matriks seperti ini.
Kemudian multivariate GRU, sama halnya dengan multivariate LSTM menggunakan 5 fitur, 5 variabel, dan diolah menggunakan GRU, menggunakan model GRU. Dengan matriksnya juga sama. Gitu. Kemudian sliding window merupakan teknik transformasi data time series menjadi pasangan input dan output untuk memprediksi nilai pada periode berikutnya. Nah, di sini saya menggunakan sliding window 7 hari, 14 hari, dan 30 hari yang digunakan untuk menangkap tren harian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kemudian hyperparameter tuning. Nah, di sini akan menggunakan metode pencarian grid search, yaitu variabel yang mempengaruhi output dari sebuah model. Dan di sini gunanya juga untuk menjadi fair comparison antara dalam membandingkan arsitektur GRU dan LSTM dan menghindari human bias. Di sini saya pakainya ada window size, hidden units, learning rate, batch size, dan dropout rate. Kemudian di skema validasinya juga menggunakan holdout validation itu untuk mencegah adanya kebocoran data pada masa depan dan pada data time series. Di sini rasio pembagian datasetnya ada 80% data training, 10% data validation, dan 10% data testing. Kemudian ada dioptimasi dengan ADAM atau Adaptive Moment Estimation yang digunakan untuk menyimpan rata-rata bergerak gradien masa lalu gitu. Kemudian untuk evaluasinya saya menggunakan MAPE atau Mean Absolute Percentage Error digunakan untuk menilai rata-rata perbedaan absolut. Kemudian yang satunya adalah RMSE atau Root Mean Squared Error yang digunakan untuk mengukur kuadrat selisih antara nilai prediksi dan nilai aktual agar bisa mampu menangkap volatilitas harga yang ekstrim. Kemudian penelitian terkaitnya itu sudah ada beberapa penelitian yang saya baca, ada dari Vidal dan Christian Poer. Lah mirip, mereka membuktikan efektivitas memori jangka panjang pada LSTM dan bisa menurunkan error, tapi juga di penelitian selanjutnya itu bisa membuktikan efektivitas optimasi meta heuristik, namun masih grid search. Eh, menggunakan grid search untuk fokus pada optimasi parameter LSTM. Jadi ada kaitannya dengan penelitian penelitian yang akan saya teliti. Kemudian nextnya ada penelitian oleh Liang et al. Itu menggunakan metode ICEEMDAN untuk dekomposisi data serta kombinasi LSTM, CNN, dan CBAM. Tapi hasilnya itu Ah, tapi hasil sudah bagus dan ini tuh menjadi dasar teori tentang perlunya menangkap fitur non-linear. Kemudian ada model Carranza itu menggunakan metode ARIMA. Di sini saya akan mengembangkannya menggunakan metode LSTM dan GRU. Kemudian ada dari Chi et al. Itu menggunakan metode Featured Augmented Multivariate LSTM. Di sini dia akan menjadi sebagai landasan teori saya untuk penggunaan pendekatan multivariate dengan variabel eksternal global. Kemudian ada Ratna Puspitasari et al. Itu menggunakan LSTM univariate. Tapi beliau masih menggunakan univariate saja dan saya akan mengembangkannya menggunakan menjadi multivariate. Yang terakhir ada Yunita et al. Itu menggunakan regresi linear berganda, tapi penelitiannya itu menjadikan landasan teori saya sebagai pemilihan inflasi Indonesia dan suku bunga itu sebagai variabel prediktor dalam model multivariate. Kemudian bab 3, metodologi penelitian. Di sini saya akan membahas terkait alur dari cara kerja univariate dan multivariate LSTM dan GRU. Yang pertama, penelitian ini membandingkan performa antara LSTM dan GRU menggunakan skenario univariate dan multivariate. Dilakukan data collection terlebih dahulu, data processing, data splitting, kemudian dilakukan hyperparameter tuning, lalu kemudian dibagi menjadi 4, yaitu univariate LSTM, univariate GRU, multivariate LSTM, dan multivariate GRU. Kemudian dicari apakah overfitting atau underfitting. Jika iya, maka kembali lagi ke hypertuning. Kalau tidak, maka akan dilakukan prediksi pada testing data, evaluasi, dan perbandingan dari 4 model. Yang pertama, data collecting. Harga emas Antam saya peroleh dari situs resmi PT Aneka Tambang TBK Antam. Harga emas dunia saya peroleh dari Yahoo Finance. Nilai tukar rupiah saya peroleh dari situs resmi Bank Indonesia. Suku bunga dan BI, suku bunga dan tingkat inflasi juga saya peroleh dari situs resmi Bank Indonesia. Di sini prosesnya ketika nanti harga emas Antam tanggal 2 Februari, maka saya akan menggunakan harga emas dunia dan nilai tukar rupiah itu 1 hari sebelumnya.
Jadi, misal harga emas antamnya pada tanggal 2, saya akan meneliti tanggal 2 Februari, maka harga emas dunia dan nilai tukar rupiahnya 1 Februari, 1 hari sebelum harga emas tersebut. Data processing yang pertama metode block spot, identifikasi nilai ekstrem menggunakan rentang interkuartil untuk mendeteksi kesalahan input. Di sini untuk tetap mempertahankan eh untuk tetap mempertahankan krisis pasar menggunakan moving average. Kemudian yang kedua ada data cleaning, yaitu melakukan sinkronisasi tanggal untuk menggabungkan data set dari Antam, Yahoo Finance, dan Bank Indonesia biar semuanya setara. Kemudian yang kedua ada menangani missing values. Misal kayak ada gap hari libur. Jadi saya akan mengisi hari libur tersebut dengan forward fill. Kemudian mengoptimasi format dengan mengonversi seluruh variabel numerik ke format float agar stabilitasnya itu tetap berjalan dengan lancar. Kemudian yang ketiga ada normalization, yaitu menyeragamkan rentang 0 sampai 1 pada variabel harga emas antam, nilai tukar rupiah, harga emas dunia, BI rate, dan inflasi Indonesia dengan nilai besar tidak mendominasi perhitungan bobot. Dan yang terakhir adalah sliding window. Ini menjadi transformasi dari waktu menjadi struktur supervised learning dengan membagi data menjadi pasangan input dan target. Jadi nanti konfigurasinya kalau yang univariate itu loopback kali 1 dan multivariate itu loopback kali 5 karena ada 5 fitur. Kemudian data splitting, data training 80% itu dari data historis dari Februari 2018 sampai Maret 2024 sebagai pembelajaran bagi model ASM dan GRU. Kemudian yang kedua ada data validation 10%, yaitu dari April 2024 sampai Januari 2025 sebagai parameter kontrol untuk mendeteksi adanya overfitting dan underfitting. Yang ketiga ada data testing 10% juga dari Februari 2025 sampai Desember 2025 sebagai pengujian akurasi dalam peramalan model. Kemudian hyperparameter tuning yang mungkin saya akan coba itu ada 5 5 jenis parameter dan dia nilainya seperti yang setelah saya tulis di sini. Kemudian pelatihan modelnya untuk univariate LSTM dan univariate GRU itu sama, menggunakan matriks vektor W kali 1. Baseline dari univariate LSTM sendiri itu peramalan berdasarkan tren historis target. Tapi kalau yang dari univariate GRU itu melakukan evaluasi, tujuannya itu untuk melakukan evaluasi efisiensi pola temporal. Kemudian mekanisme gerbangnya itu sudah saya jelaskan seperti yang di bab 2 tadi sebelumnya, menggunakan forget gate, input gate, dan output gate untuk LSTM, dan reset gate dan update gate untuk GRU. Kemudian pelatihan model yang kedua itu di multivariate LSTM dan multivariate GRU. Di sini nanti matriks vektornya itu tuh W kali 5, sama-sama W kali 5. Dan kalau di tujuannya di LSTM itu menguji dampak korelasi silang variabel makro terhadap akurasi, kalau di GRU itu untuk menguji dampak korelasi silang variabel makro terhadap akurasi. Dengan mekanisme gerbang yang sama, yaitu forget gate, input gate, dan output gate untuk LSTM, dan reset gate dan update gate untuk GRU. Evaluasinya nanti akan menggunakan metrik MAPE dan RMSE. Kalau MAP untuk mengukur presentasi rata-rata kesalahan mutlak hasil prediksi terhadap harga aktual untuk menentukan tingkat akurasi peramalan model. Dan kalau RMSE itu untuk mengukur besarnya kesalahan prediksi dalam satuan nilai absolut yang sama dengan data aslinya atau rupiah. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan dalam penelitian ini. Sekian penjelasan presentasi metodologi penelitian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.